Sebelum kita ngobrol sama Pak Hanif, aku ada giveaway 3 kaos nih. Syaratnya gampang, tinggal kalian subscribe channelnya Seputar Komunitas sama Pak Hanif. Kalian tinggal screenshot dan langsung di komen di kolom komentarnya Facebooknya Pak Hanif. Pokoknya ditunggu screenshotannya. Tinggal komen, nanti kita antar free ongkir, cok. Tolong gede. Ya, tolong gede kebangetan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di Seputar Komunitas YouTube channel yang belum begitu kondang. Oke, kali ini udah ada teman-teman biker Suzuki, terutamanya mungkin udah nggak asing lagi. Kalaupun nggak tahu berarti kurang hit kamu. Perkenalkan dulu nih, dari mana mau kemananya Bang Pase. Iya. YouTuber modal. Kira TikToker tadi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Kusuma, atau biasa dipanggil Pak Hanif. Jadi saya start dari rumah dari mulai 22 Oktober 2019. Jadi sekarang udah di jalan selama 1 tahun 3 bulan. Ya bisa kali 2 kali tahun baru di jalan. 2 kali tahun baru. Dalam perjalanan suka duka pasti ada. Mau cerita yang dukanya dulu apa yang sukanya dulu nih kira-kira? Sukanya dulu aja deh, sukanya. Mungkin sukanya dulu ya. Ya alhamdulillah sih selama di perjalanan saya jumpa teman-teman, sahabat, juga masyarakat yang baik yang udah menerima saya secara baik juga. Terima kasih untuk saya ucapkan khususnya untuk wilayah Sumatera yang udah selesai saya jelajahi. Sumatera dia ada 10 provinsi, Bang. Saya di sana kemarin jelajah di sana selama kurang lebihnya 8 bulan saya di sana. Jadi mungkin sangat berkesan juga karena bukan waktu yang sebentar, mungkin di Sumatera selama 8 bulan bukan waktu yang sebentar kali, apalagi nganggur gitu. Gabutnya parah. Itu pas pandemi kekunci di kota itu ya? Ya, itu nanti termasuk dukanya. Ini karena sukanya dulu, nanti kita bahas yang kekunci di kota selama beberapa bulan, nggak ngapa-ngapain, nggak ada pemasukan. Auto almarhum. Oke, lanjut lagi masalah sukanya. Jadi kalau masalah sukanya sih ya alhamdulillah teman-teman juga ngasih tahu bahwasanya di setiap daerah mereka itu memiliki ciri khas masing-masing, dari mulai adat, budaya, sejarah, kemudian toleransi yang berbeda-beda. Yang seperti kita tahu kadang satu kota ada yang memang dia penyampaian bahasanya itu halus, ada yang agak sedikit kasar dan lain sebagainya. Jadi bermacam-macam di situ. Jadi saya bisa tahu bahwasanya Indonesia itu tidak semuanya sama, ada yang memang berbeda-beda, tapi ya tetap kita saling toleransi satu sama lain, saling menghargai adatnya, kemudian budayanya, bahasanya, dan juga sejarahnya yang ada di satu kota dan kota lain. Dukanya Bang Hanif. Dukanya sebenarnya bukan duka sih, tapi apa ya, memang ada beberapa di satu kota saya agak lama di situ karena yang seperti teman-teman tahu untuk saat ini masa pandemi masih berlanjut dengan jangka waktu yang lama, nggak seperti yang kita kira. Kemudian beberapa kali juga diusir sama warga, bisa ada 10 kali lah mungkin diusir sama warga karena pandemi. Jadi mungkin belum menerima untuk warga luar masuk atau apapun, ya kita tidak bisa menyalahkan karena posisi dan kondisi juga. Jadi tetap harus bisa saling menghargai pendapat masing-masing juga, walaupun ya dari beberapa orang Indonesia ada yang percaya atau tidak percaya adanya koroni binti corona. Orang janda binti mempesona gitu. Jadi ya itu sih persepsi masing-masing, silakan ada yang percaya, silakan juga ada yang tidak. Tapi ketika ada yang percaya juga kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya kayak mereka ingin melindungi keluarga atau hal segalanya juga. Ya kita harus maklumin juga sih kalau itu. Cari aman ya. Cari aman. Oke, selanjutnya nih, ketika perjalanan jelas banyak teman-teman yang nggak tahu, terus juga Hanif secara nggak langsung juga ketika mau menyambangi ke kota tersebut sebelumnya juga ngasih info ke grup-grup mana aja nih. Kalau yang aku kan dapat kontaknya itu kan juga dari Facebook grup
apa namanya Biker Baker Suzuki. Suzuki Indonesia ya lah itu kekuatan grup-grup seperti itu di saat apa masa-masa ini kekuatannya itu seperti apa itu, apakah itu efisien atau nggak efisien, penting cari jalan yang lain lah buat ngasih tahu visi misi kita kayak gitu. Kalau aku sendiri sih memang lebih nonjolin di grup, khususnya di grup Baker Suzuki, mungkin karena saya aslinya sejatinya rider dari Suzuki, cuman yang nggak menutup kemungkinan juga saya juga ngecat di grup-grup lain kayak keluarga Bakers Indonesia, terus ada juga beberapa grup juga yang lain juga yang nggak bisa saya sebutin juga. Jadi ya mungkin bisa dibilang kalau grup itu bisa sebuah hal positif, karena begini, kalau nggak ada grup juga kita kalau ngejapri satu sama lain tuh kayaknya kadang ada yang respon, ada yang enggak. Tapi kalau di grup kadang ya alhamdulillah masih respon, walaupun satu nggak bisa nyamperin, kadang dia ngontek satunya. Jadi saling komunikasi satu antar lain menurutku lebih efisien lewat grup sih kalau ngabarin teman atau apa. Oke, jadi ini poin penting ya Masnya memasukkan buat teman-teman sekalian kalau misalnya mau perjalanan jauh, grup Facebook ataupun media sosial ya terutamanya itu lebih efektif banget ya. Oke, tadi kan bicara masalah Bang Hanif, ini brandnya kan juga Suzuki nih. Situasi Suzuki di Indonesia ini sekarang lagi di mana nih? Karena kalau aku bicara daerah Jateng, DIY mungkin agak sedikit paham, karena Bang Hanif yang sudah melalang buana se Indonesia, keadaan Suzuki di Indonesia tuh menurut sudut pandang Bang Hanif ya ini ya. Itu gimana nih untuk Biker dan untuk komunitas-komunitasnya? Ini jadi ceritanya ngetes kejujuran apa mau dibohongin dikit nih warga setempat nih? Ayo loh. Lanjutin ya, Kalau lanjutin. tanyain balik ini mau kejujuran apa kebohongan setempat nih? Kalau kebohongan demi kebaikan ya jujur aja jujur. Sebenarnya Tapi harus jujur ya, ya. tipis-tipis, jangan terlalu ekstrim. Oke. Kita tipisin dikit lah. Tipis. Jadi kalau pribadi menurutku di Baker Suzuki dia cuman untuk apa ya, tipe terbesarnya cuman ada beberapa ya, seperti tahu seperti Satria, kemudian GSX yang lagi publiknya juga khususnya di lingkupan komunitas. Kemungkinan Satria itu adalah salah satu unitnya yang dari Suzuki yang dimiliki 1 juta umat. Mungkin bisa dibilang Honda Beat-nya Suzuki lah. Karena 1 juta umat jadi ya dari satu komunitas dan komunitas lain kadang ya alhamdulillah ada yang memang respon, ada yang biasa-biasa aja, ada yang apa ya, ada juga menghindar. Itu udah hal biasa sih mungkin itu. Ya saya sih nggak melarang, setelah cara ketemu ya aku pinginnya semuanya ayo kumpul bareng jadi satu, kapan lagi kita bisa kumpul jadi satu ya. Mungkin bisa dibilang geserin dulu masalah bendera, kita nongkrong jadi satu dulu, baru kita nongki bareng-bareng, kita cerita masa depan, kita cerita masa tua yang lebih tua lagi, jangan tua-tua doang gitu Mas Bud. Jadi gimana caranya kita ngopi, sharing, kemudian cara berbagi pengalaman satu dengan yang lain, karena sejatinya ketika kita di atas tidak selalu di atas, ketika kita di bawah tidak selalu di bawah. Jadi yang namanya hidup bersosial itu memang harus sosialisasi, jadi mengisi kekosongan satu sama lain itu hal yang diperlukan. Jadi besar tanpa adanya saudara itu percuma menurutku. Jadi the real sosialisasi ya. Iya. Jadi ya Bukan lokalisasi. bukan lokalisasi ya. Netral. Jadi harus netral semuanya. Oke, nanti masalah beda-beda bendera nanti kita bahas. Sebelumnya aku juga mau ya juga buat teman-teman sih himbauannya, harapannya juga minimal ketika ada Biker, apalagi kalian juga Suzuki datang ke kota kalian ya sambangin lah kita bendera ya, kita nomor 2 kan ya, kita nomor 2 kan ya. Maksudnya ketika kalian ada tamu ya disamperin ya, walaupun sekedar kalian cuma nemang foto share media sosial habis itu pergi ya mending ya. Masing-masing kalau itu kita terserah kalau itu, kita nggak bisa melarang foto sama Buso. Wah, ya. Oh, berarti aneh motornya namanya Buso, Suzuki Buso, soalnya next nggak laku Bang. enggak, maksudnya
namanya unik itu. Ya, nama unit ya bisa dibilang seperjuanganku di jalan, dia yang nganterin aku kemana-mana. Namanya Suzuki Fuso namanya. Kalau misalnya Suzuki naik, ya udah biar dia pasar sendiri. Tapi Ya, kalau pasar misal sendiri. kalau Ini misal pasangan pribadi ya. kecuali kalau disupport full. Ya kalau nggak apa, masa di endorse bentar lagi. Oh ya, buat jajaran petinggi Suzuki Ulang ya. ada putra Iya, bangsa yang mengangkat nama Next di kancah nasional. Ya seperti itulah. Eh, apa yang terjadi ketika di daerah tertentu ketika ada gap-gapan sesama brand itu pengaruh banget nggak sih ketika Bang Hanif datang ke kota tersebut di daerah itu sedang ada gap-gapan? Ada nggak seperti itu? Oke, jadi kalau masalah geng-gengan itu mungkin hal wajar sih dari satu komunitas ke komunitas lain. Kadang ada yang suka dengan si A, kadang ada yang suka dengan si B. Itu hal yang biasa sih, itu hal manusiawi karena di dalam suatu komunitas ataupun bendera dan klub itu pastinya berbeda-beda prinsip, berbeda-beda peraturan, visi misi dan juga yang seperti kita sebut di dalam lingkup bikers adalah ADART. Jadi memang gimana ya, kita juga nggak bisa nyalahin, cuman kalau misalkan ada tamu yang dengar seperti itu juga jadinya kurang etis juga kalau menurutku. Jadi memang beberapa kali juga di suatu kota sering ada kayak begitu, gap-gapan juga, yang satu suka dengan si A, yang satu nggak suka dengan si B dan lain sebagainya. Kalau aku sih jadi ngerasa nggak enak sendiri, nanti aku sama si A, nanti si B iri, jadi aku nanti sama si B, si A iri, jadi kayak begitu jadinya nanti. Jadi kita nanti yang tamu jadi serba salah, jadi bingung. Terus Bang Hanif memposisikan diri gimana? Oh, Ya. udahlah, bodo amat lah apa gitu. Iya, aku sih tetap bodo amat. Maksudnya dalam arti hal bodo amat begini, aku udah kesini dalam rangka silaturahmi. Aku pengen jumpanya dengan si A, si B, si C dan si D keseluruhan. Jadi aku nggak memilih antara si A, si B dan si C, tapi semuanya aku pasti akan ke sana. Kayak begitu. Jadi awal sih netral aja. Ya netral mau di Nggak sate netral, mau. biar. Oke, untuk komunitas nih terakhir nih, harapannya buat teman-teman komunitas yang bawa brand Suzuki, Bang Hanif maunya gimana nih untuk visi? Mungkin Bang Hanif punya visi misi sendiri tentang klub komunitas Suzuki kedepannya harus gimana nih untuk ya minimal berjalan dengan norma-normanya lah, nggak? Iya, mungkin yang kemarin-kemarin ada gesek-gesekan atau untuk kedepannya dari apa namanya Suzuki-nya pengennya mau gimana? Kalau keinginan pribadi sih dari masa lampau biarkan menjadi masa lampau, dan untuk masa saat ini ya ini adalah generasi kalian, ya saatnya untuk memperbaiki gitu. Kalau memang yang dulu itu mohon maaf agak susah untuk dibenahi, ya setidaknya untuk saat ini mari sama-sama membenahi. Jadi apa kekurangan kalian pasti saudara kalian juga akan membantu. Jadi kesimpangkan masalah bendera, toleransi, budaya, kemudian hargai, hormati juga, ya tetap akan ada yang biasanya setiap satu kota ada yang dituakan, itu tetap harus dihormati tetap. Cuman yang tua juga harus bisa memberikan arahan untuk yang muda, jadi biar tidak salah jalur. Jadi semoga makin solid untuk kedepannya, walaupun tidak di kalangan Satria ataupun GSX dan khususnya lain juga Smash Shogun dan banyak lagi branding, dan nggak Suzuki juga, mungkin dari teman branding lain juga ada Honda, Yamaha, Kawasaki, Vespa dan lain sebagainya. Ya semoga untuk kedepannya bikers Indonesia ini lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan bagaimana caranya berkomunitas, bagaimana caranya bersaudara, bagaimana caranya banyak juga sih. Jadi ya komunitas itu adalah tahap pembelajaran kalau menurutku. Jadi selama kita di komunitas jangan berharap Anda lebih pintar, tapi berharap lebih bodoh itu lebih baik, karena kalau berharap lebih bodoh kita pasti akan ibarat kata pinginnya belajar terus dan belajar terus. Tapi kalau merasa lebih pintar ya pasti nggak mau belajar kayak gitu. Besar kepala. Jadi gimana caranya kita harus belajar, kemudian setelah belajar kita baru nge-share ke teman-teman juga seperti ini, yang belajar itu seperti ini. Jadi mengisi kekosongan satu sama lain itu perlu. Oke. Tadi gambaran besar untuk dunia komunitas
banyak ilmu dari Bang Hanif. Sekarang kembali lagi ini ke Bang Hanif ya, visi misi Bang Hanif untuk keliling Indonesia. Ini ketika di daerah, ini yang dicari itu apa? Jadi teman-teman mungkin di daerah-daerah selanjutnya yang belum dikunjungi nanti mungkin bisa ancang-ancang, oh ternyata visi misinya Bang Hanif ke daerah ini nih, jadi mungkin teman-teman bisa ancang-ancang itu, mungkin bisa dijelaskan ketika Bang Hanif ke daerah tersebut yang mau ditekankan apanya. Kalau visi misi pribadi sih sebenarnya apa ya, ini untuk memperkenalkan pariwisata dari daerah masing-masing juga. Jadi tiap masing-masing daerah dia pasti memiliki namanya ciri khas wisata, budaya, adat, sejarah dan lain sebagainya. Jadi setiap saya bersinggah di satu kota, saya pasti akan pelajari seperti apa adatnya, kemudian budayanya, sejarahnya itu apa aja. Jadi biar tidak ada kekosongan, dan yang kedua sekaligus aku mempromosikan bahwasanya Indonesia itu seperti ini. Indonesia itu di tiap daerahnya dia memiliki ciri khas masing-masing yang patut untuk dipelajari. Dan untuk misi sampingannya yaitu Papua Penuh Damai. Jadi bahwasanya stoplah untuk melakukan hal-hal rasisme ataupun stop untuk hal-hal yang memecah belah negara kita, khususnya di kalangan suku, ras ataupun agama. Itu tidak wajib untuk dibahas kalau itu. Jadi itu bukan bahan pembahasan. Jadi perbedaan itu karena Republik Indonesia itu berbeda-beda, makanya bisa tetap satu. Kalau nggak beda-beda mungkin nggak bisa jadi Indonesia sekarang. Jadi yang jelas harus bisa menerima dengan ya, memang keadaannya seperti ini. Jadi saling legowo kalau bahasa Jawanya, legowo. Kalian punya budaya, kita punya budaya, kita saling menghormati, menghargai. Terus juga semua rangkuman yang Bang Hanif singgah ini kan juga dirangkum di channel YouTube, media sosial. Nah, sekalian di-share sekalian nih media sosialnya apa, suruh subscribe apa enggak, kenapa harus subscribe itu, kenapa, mungkin dari teman-teman yang umum bisa tahu pentingnya subscribe, pentingnya follow itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dan suruh mantau gitu. Ya kalau untuk follow ataupun subscribe sebenarnya sih pribadi masing-masing ya. Kalau pribadi bisa, masing-masing ya. Tapi kalau bisa sih subscribe. Intinya Tapi enggak, itu memang buat teman-teman yang memang kepo mengenai perjalanan saya di mana, kemudian berjumpa siapa dan apa aja yang sudah saya pelajari. Siapa tahu di dalam sosial media saya juga banyak juga pembelajaran dari suatu daerah, kemudian pesona alamnya apa aja. Jadi bisa buat wacana untuk teman-teman juga next time kalau misalnya main ke daerah orang lain yang udah pernah kunjungi bahwasanya itulah ada pesonanya di sana seperti A, B, dan C. Jadi lebih dalam hal apa ya, memberitahu kan, informasi. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin tahu informasi seperti apa yang udah saya jelajahi atau kunjungin, bisa subscribe channel di Pak Hanif ataupun Instagram. Silakan. Jadi kita nggak ada paksa nih ceritanya nih. Tapi kalau bisa ya di subscribe lah. Oke, kalau aku tetap ya misalkan kenal ya di subscribe, karena itu untuk support dan kita bisa lebih semangat lagi berkarya, karena kita udah bikin ibaratnya bikin suatu hal untuk aku mau ngasih tahu teman-teman nih bahwasanya Indonesia itu indah, tapi dari teman-teman merespon dengan mungkin pemikiran ya medsosnya ya cuman gitu-gitu aja. ya itu tadi, mungkin juga di subscribe juga channelnya Seputar Komunitas, kalian promo. Jangan lupa di subscribe Seputar Komunitas, khususnya orang Prambanan. Enggak di subscribe Cukimai kelihatan. Oke, pokoknya itu aja, dipantengin terus nanti perjalanan Bang Hanif di Prambanan ini. Tadi juga udah dibuat konten, lihat kontennya di Pace Hanif ya, Pace Hanif, dan YouTube-nya Seputar Komunitas juga ada Pace Hanifnya. Pokoknya ya, semuanya di subscribe. Oke, gitu aja. Pesan terakhir Buat teman-teman sih mungkin sampai jumpa di kota-kota lain, dan coba perkenalkan
daerah kalian kepada saya biar aku yang bawa nanti keluar bahwasannya di daerah kalian itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah ngondisiin, yang udah ngepantau selama di perjalanan 1 tahun 3 bulan, bukan jangka waktu yang pendek. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah mau direpotin dari mulai Sumatera sampai di Jawa, dan udah yang lewatin Sulawesi, Maluku. Terima kasih banyak, dan semoga berjumpa lagi di lain waktu. Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sampai jumpa di kota-kota selanjutnya, khususnya wilayah Jawa Timur yang bentar lagi kita masukin. Oke, itu aja seputaran komunitas kita bahas edukasi. Nah nih, oke, itu aja ya. Pokoknya pantengin terus, di subscribe, dukung kami buat mengembangkan komunitas. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.